Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembali berbagi informasi mengenai info P3K terkini atau terbaru teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, saya berharap agar stay tune terus di channel ini hingga akhir video. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dikutip dari jpnn.com, guru honorer minta keringanan passing grade P3K, bonus poin pemegang akta 4. Jadi ada dua hal yang diminta, yaitu keringanan passing grade teman-teman ya, karena ini menjadi momok yang menakutkan buat teman-teman guru honorer, apalagi yang usianya sudah 40 tahun lebih teman-teman ya. Ya, passing grade itu dikhawatirkan jangan sampai tinggi dan mereka tidak bisa lulus. Dan yang kedua yang diminta di sini adalah bonus poin buat teman-teman yang pemegang akta 4. Nah, bagaimana kelanjutan informasi dalam video ini? Sebelum saya melanjutkannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Jelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021, guru-guru honorer masih berkutat dengan isu passing grade. Nah, ini yang dikhawatirkan teman-teman ya. Menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, setiap kali rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN yang dikhawatirkan honorer adalah passing grade. Ya, jangankan dalam rekrutmen P3K teman-teman ya, pada CPNS juga ini hal-hal yang memang membuat kita menjadi khawatir, karena jangan sampai kita tidak bisa memenuhi nilai passing grade yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu sangat kami rasakan sekarang, ujar Sutopo kepada jpnn.com, tepatnya di hari Sabtu tanggal 24 April kemarin teman-teman ya. Dia mengaku bersyukur karena pemerintah memberikan banyak kemudahan dan afirmasi dalam rekrutmen 1 juta guru P3K 2021. Afirmasinya itu dan kemudahannya, yang pertama mulai dari fasilitas bimbel P3K, terus kesempatan seleksi hingga 3 kali bagi guru honorer. Nah, ini yang diberikan teman-teman ya, difasilitasi masalah bimbingan belajarnya. Pemerintah memang sudah memberikan kesempatan besar kepada kami, kata Sutopo. Ya, semoga kesempatan ini bisa dimaksimalkan teman-teman yang mendaftar. Dia melihat keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer dengan membuka rekrutmen 1 juta guru P3K. Afirmasi berupa kesempatan 3 kali ikut seleksi sangat membantu guru honorer. Kalau tidak lulus seleksi pertama pada Agustus, lanjutnya bisa ikut tes kedua di bulan Oktober. Bila tidak lulus lagi, bisa ikut tes ketiga pada Desember 2021 dan diharapkan bisa lulus. Nah, diharapkan bisa lulus teman-teman ya. Tapi saya berharap buat semua teman-teman yang mendaftar, semoga pada tes pertama atau gelombang pertama atau tahap 1 teman-teman semuanya lulus. Amin. Yang menggembirakan kami, proses pengumuman, penetapan SK dan NIP tidak sampai 2 bulan. Jadi tidak seperti P3K 2019 yang makan waktu 2 tahun. Nah, memang informasinya seperti itu teman-teman ya. Waktunya itu tidak lama setelah pengumuman, langsung ditetapkan NIP-nya dan SK-nya. Afirmasi lainnya adalah pemberian tambahan poin untuk honorer usia 40 tahun ke atas dan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini juga diberikan teman-teman ya, tambahan poin. Tapi di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat di mana di situ Komisi 10 meminta
agar dilakukan revisi Undang-Undang ASN untuk mengangkat honorer. Jika memang tidak bisa diangkat secara langsung, paling tidak mereka diberikan tambahan poin sampai 350 poin dari 500 poin. Ya, jadi semoga saja itu juga bisa diterima atau dikabulkan teman-teman ya oleh pemerintah. Kan sebelumnya diberikan tambahan poin itu cuma sebesar, kalau tidak salah, 15% dari total poin yang ditetapkan teman-teman ya. Tapi Komisi 10 meminta yaitu sebesar 350 poin. Nah, selain itu, guru honorer di sekolah negeri dites tersendiri dan tidak digabungkan dengan pelamar umum. Nah, kalau informasi sebelumnya teman-teman ya, kalau di tahap pertama itu adalah seleksi untuk guru honorer di sekolah negeri, itu gelombang pertama informasi sebelumnya. Tapi kalau memang sudah diubah lagi, saya kurang tahu masalah itu teman-teman ya. Meski banyak afirmasi, kata Sutopo, passing grade masih menjadi momok honorer di atas 35 tahun, baik honorer K2 dan non K2. Dia berharap pemerintah kembali memberikan afirmasi untuk passing grade, yaitu passing grade-nya ya kecil lah, tidak seperti passing grade pada seleksi CPNS atau seleksi P3K di sebelumnya, yang katanya passing grade-nya itu cukup tinggi teman-teman ya. Mudah-mudahan ada keringanan passing grade dan bonus poin bagi guru yang belum memiliki serdik tetapi punya akta 4 ya. Kan banyak tuh teman-teman yang lulusan tahun 2015 ke bawah, bahkan mungkin tahun 2017 kalau tidak salah ya. Itu kan punya akta 4 teman-teman ya, ijazah akta 4 ketika lulus di perguruan tinggi. Sutopo meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk memperjuangkan permohonan PGHRI kepada Panselnas sehingga seluruh honorer peserta seleksi 1 juta guru P3K 2021 bisa punya peluang besar untuk lulus. Nah, kalau masalah ini teman-teman ya, sebenarnya teman-teman yang ikut itu akan punya peluang yang besar. Kenapa? Karena teman-teman itu akan dites berdasarkan latar belakang pendidikannya atau ijazahnya. Nah, tapi semoga saja teman-teman ya, teman-teman dari honorer terutama yang diharapkan Pak Sutopo dan teman-teman lainnya ini bisa mendapatkan keringanan dari passing grade ini dan tambahan poin. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.